Iya. Dikit, sakit. Nanti kalian tinggal 31 siswa ya? Iya. Hadir ya? Iya. Kalian habis tadi pelajaran apa? Matematika. Matematika yang bolong gimana rasanya? Seru. Seru malah ya. Matematika yang bolong seru. Seru. Oke, kalau udah di pelajaran matematika kita game dulu yuk. Ikutin apa yang ibu katakan. Ikutin apa ibu katakan ya. Oke. Angkat tangannya ke depan. Depan semua. Stop. Enggak. Stop bentar. Dan kuncinya ikuti apa yang ibu katakan, oke? Kita ulang ya. Ya. Angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Putar. Putar. Stop. Putar. Stop. Ah, nggak ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi. Angkat tangannya. Putar. Pegang dulu. Jadi kita belajar tentang kelebihan dan kekurangan. Kapan ini ya? Jadi bonus. Jadi dengan belajarnya kelebihan dan kekurangan nanti, tujuan yang ingin dicapai yang pertama, nanti kalian bisa memahami apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kalian. Dan kalian memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Paham? Itu adalah tujuan yang akan kita capai nanti. Langsung saja, Ibu ingin menanyakan video dulu ya. Hemofobias. Kadang kita mengeluh atas beberapa hal karena beberapa kondisi yang seharusnya menjadi tantangan daripada hambatan. Padahal ada banyak orang di luar sana yang memang terhambat oleh kondisi. Untuk menantangnya saja susah payah. Nah, untuk menyemangati kamu yang belum putus asa dalam menjalani hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Dokter Populer telah merangkum kisah penyandang disabilitas yang sukses menginspirasi dunia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dokter Populer. Tony Fernandez. Menjadi seorang gitaris berarti butuh skill memetik dan memainkan senang. Skill tersebut berarti dilakukan oleh jari-jari. Tapi bagaimana dengan yang tak punya jari? Tony Fernandez, seorang gitaris yang lahir tanpa tangan, namun sejak tahun 1985 di LA, Tony mulai bernyanyi sambil bermain gitar menggunakan kakinya. Dalam buku Gift of Hope, terbitan Vocal Wizard, Tony bercerita semuanya tentang sebuah ajaran berdansa seorang perempuan di sebuah acara dansa. Semenjak itu, ia mulai percaya diri. Di semua konsernya, Tony sangat lincah memainkan petikannya menggunakan jari-jari kaki. Dengan mulut gimmick bernyanyi seirama petikan gitarnya. Dan memang bisa memeriah oleh penonton. Pada tahun 1987, ia bahkan bisa tampil di depan paus bersenandung Never Be the Same. Dave Gator. Tangan memang banyak fungsinya. Selain memegang dan mengoperasikan sejumlah alat, juga memainkan alat musik. Walaupun Tony menggantikannya dengan kaki,
Tapi gimana nasib orang yang tak memiliki keduanya? Gambaran tersebut terlihat pada tahun 2014 di kejuaraan karate do dunia Funakoshi Gichin ke-13 di Tokyo, Jepang. Seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mencuri perhatian. Tangan dan kakinya tidak lengkap seperti ketiga rekannya. Namun ia masih bisa melakukan gerakan persis dengan yang lainnya. Namanya Dave Kagan, seorang atlet para karate dari Belanda yang kini menjadi atlet pro, bahkan sudah bisa ikut mendemonstrasikan Kankuso bersama tim karate Jepang di Tokyo University. Zuli Zaguino. Kisah pantang menyerah juga dialami oleh Zuli Sanguino, perempuan asal Bogota yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Ekonomi keluarga juga kurang baik. Ayahnya pelaku kekerasan dan sering dibully oleh teman sekolah. Namun berkat support dari ibunya, Zuli tidak hanya berbaring, malahan akhirnya ia dengan mantap ke sekolah seni lukis dan mengembangkan bakatnya. Perempuan kelahiran Desember 1989 ini kini dikenal sebagai pelukis dengan ciri khas menggunakan mulut sebagai pengganti tangannya. Ia pun kini bahkan sering diundang untuk mengisi acara motivasi dan menemukan kekasih hidup yang menerima keadaannya. Stevie Wonder. Satu indera mungkin bisa tidak berfungsi, tapi malah mengembangkan kemampuan indera yang satunya, seperti yang dialami oleh Stevie Wonder, musisi kelahiran 1950 di Michigan, Amerika yang mengalami kebutaan sejak lahir prematur. Karena mata Stevie tidak berfungsi, skill pendengarannya semakin berkembang. Mulai berkarir sejak tahun 1963, Stevie memenangkan banyak penghargaan, seperti 21 penghargaan dari Grammy Award dan Piala Oscar. Tidak hanya bisa bernyanyi, Stevie juga bisa memainkan beberapa alat musik seperti piano, synthesizer, gitar, harmonika, drum, dan masih banyak lagi. Lagu-lagunya juga banyak diingat dan populer di seluruh dunia. Salah satunya adalah I Just Call to Say I Love You. Bisa menyimpulkan. Mari. Jangan itu namanya kamu. Siapa namanya? Ren. Hah? Ren. Farah mau menyimpulkan. Enggak mau? Ayo siapa yang mau? Yang mau kasih nilai plus. Ayo masa nggak ada yang mau? Bintang. Ayo tepuk tangan untuk bintang. Maju. Ini lah. Oke, bintang. Bintang ini kakaknya ini teman saya. Ya kan bintang? Apa kesimpulannya? Kekurangan tidak membuat kita patah semangat untuk sukses. Oke, itu ya. Nah, untuk bintang dulu. Ada lagi yang perempuan? Ada lagi? Malu ada ini? Ada mau? Iya, dia mau nggak? Oke, mana aja? Semua orang tidak akan memiliki kekurangan, tapi dengan kekurangan itu tidak bisa menjadi hal yang sukses. Oke, makasih Rawes. Bahwa setiap manusia itu pasti punya di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, tetapi
Otomatis kita yang memiliki kekurangan harus bisa memanfaatkan itu untuk terus bersemangat dan tidak pantang menyerah. Oke? Selanjutnya Ibu ada ini bukan game sih, tapi ini metode pembelajaran yaitu card swap. Ini sebenarnya nggak nampak ya? Ibu ganti pakai spidol saja ya. Tulisannya. Pengertian. Jadi itu ada kartu yang nah itu jadi ada kartu yang mana kalian nanti mencocokkan yang mana sih termasuk dari pengertian, yang mana sih termasuk dari cara mengetahui, contoh sikap, dan pentingnya mengenal kelebihan dan kekurangan. Nah karena ini tuh adalah submateri yang akan kita pelajari hari ini, oke? Paham kan? Di sini ini seperti pertanyaan dan ini adalah jawabannya. Ya benar. Ibu bagi jadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti perwakilan maju ke depan untuk menentukan ini, oke? Ini belum kosong ya? Aku lihat udah mulai. Lewat dia lah, di depan gua. Kan di dalam belakang nggak mau ke lampu. Ini belakang. Oh, oke. Mana kakak tadi? Siapa kakak mana yang mau maju duluan? Asril. Oke, siapa? Ayo. Aku suatu. Coba dua. Ya. 1, 2, 3, 4. Ancak kamera banget. Go. Ancak kamera. Kelebihan dan kekurangan. Tinggal. Kalian jalan di mana kelompok kalian? Biasa bu, dia nih bu kasih kira pada nih bu. Apa? Kita juga berfoto. Kasih kira nih bu nih bu. Salah bu, mari tahu mari. Apa lagi? Berli.
Yang dapat pengertian easy orang. Mana? Sarawak ya? Boleh lah. Tiga kali sifat Bu. Udah, terima kasih ya. Jadi yang pertama pengertian. Kok pausa mana nih? Yang pink. Aturannya yang pink. Yang pink ya. Tadi kelompok 4 ya. Biasa, umpamanya. Mari sini bacain. Pak masuk. Bacain. Apa itu pengertian? Biar ada saya. Kelebihan adalah suatu kemampuan yang dimiliki diri dan dianggap lebih baik daripada kemampuan lainnya. Kan pelan apa? Ulang. Kelebihan adalah suatu kemampuan yang dimiliki diri dan dianggap lebih baik daripada kemampuan lainnya. Nah, Kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya namun ternyata tidak. oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Ari dulu. Nah, ini Pak Ari juga. Yang kedua itu mau. Nah, Berli. Berli ke sini dulu tangan. Ya Bu, kamu di tangan terus. Nah, Buat dong ke kamu. Berkara dulu emang. baca. Siapa namanya? Siva. Baca Siva. Siva. Tunggu dulu ya Siva. B. Pakai salam, pakai salam. Go. Introspeksi diri. Mudah mendapat orang lain. Mudah menghargai diri sendiri. Terima kasih Siva. Tepuk tangan untuk Siva dulu. Baca nih contoh singkat kelebihan dan kekurangan. Tiga aja kan? Bilang dulu judulnya. Ada di sana, teman kamu di sana loh. Langsung aja Raka. Ya. Apa contohnya? Tidak ikut campur urusan orang lain, tidak kepo. Kedua, jujur, berani. Terus kekurangannya? Malas, egois dan boros. Siapa namanya tadi? Raka. Kita pegangan Raka dulu. Yang terakhir pentingnya mengenal kekurangan dan kelebihan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Apa mau? Baca Fitri. Yang mana? Fitri mana ini? Susah. Apa? Dia mau maju. Saya poin-poinnya aja. Tugasannya pentingnya mengenal kekurangan dan kelebihan. Terus tiga aja cek. 1, 2, 3. Iya, tapi maksudnya nggak usah. 1. Meningkatkan kesadaran diri ketika kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri. 2. Membantu dan memahami orang lain. 3. Lebih menghargai diri sendiri. Dapat lebih mudah menghargai diri sendiri. Dah, Bu. Oke, terima kasih. Apa Fitri ya? Tepuk tangan untuk Fitri dulu. Cheese.
Siapa yang nyanyi itu kan? Nanti kalau kita nyanyi ya. Oke. Jadi nama ibu masuk mana sudah tahu ya. Jadi kita akan mulai nih. Apakah kamu tahu ibu tadi? Bahasa ibu bahasa. Jadi materi kita hari ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama tadi pengertiannya udah dijelasin sama Pak Haria. Jadi kelebihan itu adalah suatu kemampuan atau karakteristik yang ada dalam diri kita, yang mana itu dianggap lebih baik dari kemampuan-kemampuan yang lain. Seperti tadi contohnya disebutin Raka, ada tidak ikut campur tidak ikut campur. Kalau dalam bahasa sekarang apa namanya? Kepo. Terus ada lagi jujur dan lain-lain. Saya ibu kalau udah paham lah ya tentang apa contoh kelebihan dan kekurangannya. Terus kalau kekurangan itu adalah berdua nih. Ini boleh kita kan juga. Berdua nih. Siapa namanya nih? Ya, jadi kekurangan adalah kemampuan yang ada dalam diri kita, yang mana kita tuh beranggapan ini menginginkan kemampuan biasanya adalah hal yang kita inginkan atau menjadi lebih baik. Itu adalah kekurangan. Gimana sebenarnya? Jadi kekurangan itu adalah kemampuan kita yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik. Kita ingin kemampuan kita lebih baik, tapi ternyata tidak. Itulah kekurangan yang ada dalam diri kita. Pindah lah duduknya tidak? Sampai misal. Selanjutnya cara mengetahui kelebihan dan kekurangan. Gimana sih caranya? Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan tadi? Tadi siapa sih baca? Sipa ya. Tadi kata Sipa yang pertama introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Apa Mikael? Menilai ya. Introspeksi adalah menilai diri kita. Kita tuh kelebihannya apa sih? Kita tuh punya kelebihan apa? Kita tuh punya kekurangan apa? Seperti apa kekurangan kita? Dan gimana sih caranya kekurangan kita tuh bisa menjadikan tidak menjadikan halangan untuk kita bersemangat dan pantang menyerah? Yang kedua adalah pendapat orang lain. Gimana tuh maksudnya pendapat orang lain? Cara mengetahui kelebihan dan kekurangan dengan cara meminta pendapat orang lain. Jadi selain diri kita juga butuh pendapat dari orang lain untuk menilai diri kita. Contohnya nih ibu mau nanya sama Arif ya. Menurut Arif apa kekurangan dari Arif? Gak bisa belajar MTK, gak bisa ngomong ya. Siapa namanya? Azlan. Menurut Azlan apa kekurangan dari Arif? Kok nggak tahu? Tadi maksudnya ya? Siapa yang mendukung kamu siapa? Hah? Kamu ini nggak sahabat? Jangan ada kawan tahu. Bandel ya? Nah, jadi Arif udah. Mohon perhatiannya. Jadi tadi Arif bilang dia tuh kekurangannya tidak bisa fokus apalagi dalam pelajaran MTK. Sedangkan Azlan bilang kalau Arif ini bandel. Nah jadi kan Arif gak sadar diri dia bandel. Jadi dia butuh pendapat orang lain agar bisa memperbaiki dirinya. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Maksudnya gimana menghargai diri sendiri? Kenapa sih harus menghargai diri sendiri? Kenapa? Kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Karena apa yang kita lakukan yaitu kemampuan kita. Kita harus bisa menghargai agar kita bisa terus bersemangat untuk mengasah kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Seperti itu ya.
Selanjutnya ada contoh sikap yang kita ketahui tadi, ada contoh dari kelebihan diri seperti jujur, percaya diri, tidak ikut campur. Lalu contoh dari kekurangan diri seperti pembohong, egois, sombong, pelit, malas, dan yang terakhir pentingnya mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Pentingnya mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Apa sih pentingnya kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita? Tadi yang dibacain sama Fitri ya terakhir ya. Yang pertama meningkatkan kesadaran diri. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita? Karena Meningkatkan kesadaran diri. Kenapa kita harus sadar diri? sadar diri itu penting. Sadar diri itu penting. Jadi kita harus sadar akan diri kita. Kita harus sadar akan kemampuan apa yang kita miliki. Contohnya nih, kita tahu kelebihan kita. Contohnya mau nanya sama mana aja? Apa kelebihan kamu? Iya. Apaan tuh? Ganteng. Kemampuan kamu? Balap. Hanya apa salah satunya? Main game. Raja jadi gamers betul ya. Amin. Seluruh ada doain juga. Jadi pentingnya yang ibu katakan tadi meningkatkan kesadaran diri. Jadi dengan mengenal kelebihan dan kekurangan kita tuh sadar akan kemampuan kita seperti apa. Contohnya Berli yang kemarin suaranya bagus. Waktu apa tuh namanya posidah ya bu? Posidah apa sih waktu mulai gitu? Kan? Jadi Berli tahu kelebihan dia bisa meningkatkan itu kelebihannya. Jadi dia sadar akan kelebihan dan kekurangan dia. Selanjutnya dapat memahami orang lain. Kenapa kita bisa memahami orang lain dari kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri? Kenapa? Kenapa Mikael? Apa? Apa? Nggak dengerin kamu tadi ya. Kenapa kita bisa memahami orang lain dari kita mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita? Kenapa Pak dia? Jangan sampai itu. Kenapa? Karena kita melihat. Jadi dengan mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita bisa paham akan orang lain. Contohnya tadi, si Arif tadi bilang dia nggak paham sama matematika atau nggak fokus matematika. Jadi si Azlan bisa mencoba membantu Arif untuk belajar lebih, kasih tahu ini kayak gini loh Arif gitu. Iya Azlan, bisa dibantu Arif ya. Jangan bantu aja kayak bilang. Seperti itu. Atau kalian punya teman yang egois, jadi kan kalian tahu dia egois. Jadi kalian bisa bantu untuk kasih tahu dia. Jadi dengan mengenal kelebihan dan kekurangan diri bisa memahami orang lain. Dan yang terakhir bisa menghargai diri. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa menghargai diri? Jadi dengan mengenal kelebihan dan kekurangan bisa membuat kita menghargai diri kita sendiri. Kita paham nih kelebihan kita di sini, kekurangan kita di sini, posisi kita tuh kita paham dengan diri kita. Jadi kita bisa lebih menghargai apa yang bisa kita perbuat nanti. Contohnya kita paham kekurangan kita ada di pelajaran biologi. Nah, ada tugas dari gurunya kita kerjakan, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi batas kemampuan kita ya segitu aja. Nah itulah cara pasti akan timbul rasa menghargai diri sendiri. Oh kemampuan aku cuma sampai segini, hebat ya aku. Nah, seperti itu. Jadi dengan mengenal kelebihan dan kekurangan diri bisa membuat diri untuk lebih menghargai diri sendiri maksudnya. Terima kasih.
Sama. Selanjutnya. Minum. Iya kan? Kan nggak mau kasih minum dong. Ini bu. Sekarang mau ada Sebelum Ibu mau nanya nih. Dengan belajar ini kalian udah paham belum apa kelebihan dan kekurangan diri? Nah. Insya Allah. Coba lihat orang bisa maju ke depan menunjukkan apa kelebihan dan kekurangan dia. Cepat. Pintu tadi tunjuk tangan deh bu. Enggak ada ya, Bu? Saya terus. Ada siapa yang ucapnya Saya terus pesan seorang. Asriel mana? Asriel. Najila, apa kelebihannya? Rahel mau kelas. Yang juara mana lah nih? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan kita. Harus lebih menghargai. Jangan lupa waktu kita habis. Silakan. Ambil aja. Siap sebenarnya? Tangan putri dulu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang mana doa jadikan kekurangan untuk sebuah kekuatan kalian untuk terus bersemangat. Terakhir aku mau nanya, ini apa? Batal. Merek apa? Aqua. Kalau ibu ganti ini jadi jarang. Tetap aqua. Ya. Coba. Ibu ganti. Tetap aqua. Tetap aqua. Ibu ganti. Tetap aqua. Seberapa banyak pun petrol diganti, kalian tahu kan ini tetap aqua? Jadi seperti itulah. Sebanyak apapun orang mengatakan kekurangan kalian, cuman diri kalian yang tahu apa kelebihan yang ada dalam diri kalian. Apa yang kalian percayai, itulah jadi diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.